Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perbedaan kuantitatif dan kualitatif serta landasan teoritis. Berikut adalah peta konsep metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian kualitatif dan kuantitatif terdapat pada bagian tujuan, sifat teori, bentuk instrumen pengumpulan data, dan juga terdapat pada sifat hubungan antar variabel. Pada bagian tujuan penelitian kualitatif bukan menguji teori yang sudah ada, melainkan menemukan teori. Sedangkan tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menguji teori yang telah berlaku selama ini, apakah benar atau salah. Perbedaan selanjutnya, sifat teori kualitatif bersifat sementara tergantung kepada perkembangan di lapangan, sedangkan sifat teori kuantitatif sebagai pegangan untuk menyusun rumusan masalah hipotesis dan variabel penelitian. Kemudian, bentuk instrumen pengumpulan data kualitatif berupa tape recorder, kamera, buku catatan, dan peneliti itu sendiri. Sedangkan pada bentuk instrumen pengumpulan data kuantitatif adalah menggunakan data. Selanjutnya, pada sifat hubungan antar variabel penelitian kualitatif bersifat interaktif, sedangkan pada kuantitatif bersifat kausal. Selanjutnya, mode-mode penelitian kualitatif. Pertama, biografi. Merupakan studi terhadap seseorang atau individu yang dituliskan oleh peneliti yang bersangkutan karena individu tersebut memiliki keahlian atau kemampuan tertentu yang dengan kemampuan tersebut dapat menginspirasi dan mencerahkan banyak orang. Yang kedua yaitu fenomenologi, merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya, yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada. Yang ketiga, grounded theory, merupakan suatu model dalam penelitian kualitatif yang bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif dari data suatu fenomena dan dialisis secara induktif, bukan hasil pengembangan teori yang telah ada. Yang keempat, etnografi. Model ini berunsur kebudayaan yang bersifat lokal dan spesifik, yang bertujuan mengurai budaya secara menyeluruh. Yang kelima, yaitu studi kasus. Model penelitian ini memahami dan mempelajari sebuah kasus yang bersifat spesifik dan mendalam. Selanjutnya, landasan teori fenomenologi, etnografi, dan penelitian tindakan. Landasan teori fenomenologi. Penelitian fenomenologi berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Teori ini berusaha memahami subjek dari sudut pandang subjek itu sendiri dengan tidak mengabaikan penafsiran dengan membuat skema konseptual. Hal ini berarti bahwa peneliti menekankan pada hal-hal subjektif, tetapi tidak menolak realitas yang ada pada manusia dan mampu menahan tindakan terhadapnya. Contohnya pembulian yang terjadi pada kalangan anak muda, yang bermakna kurang baiknya perilaku anak muda zaman sekarang dan juga kurangnya rasa persaudaraan yang ada. Selanjutnya, landasan teori etnografi. Teori etnografi merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antologi yang mempelajari peristiwa kultural yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek studi. Etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu budaya. Tujuan utama dari aktivitas ini adalah memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Jadi, etnografi tidak hanya mempelajari masyarakat, namun etnografi juga belajar dari masyarakat. Berikut tradisi kultural yang ada di Papua. Selanjutnya, landasan teori penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru, strategi baru, atau pendekatan baru untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual lain. Penelitian tindakan merupakan penelitian yang diarahkan untuk memecahkan masalah atau perbaikan. Contohnya diskusi bersama. Di sini mereka dapat menemukan pengetahuan baru, keterampilan baru, dan juga pengalaman baru lainnya. Selanjutnya, landasan teori histori, filologi, dan wacana. Landasan teori histori.
Sejarah atau histori merupakan suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Teori ini digunakan untuk mempelajari semua kejadian atau peristiwa masa lalu yang bertujuan memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Berikut contoh ilustrasi dari teori histori. Landasan teori filologi. Filologi merupakan suatu pengetahuan tentang sastra yang mencakup bidang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan. Contohnya yaitu naskah-naskah lama peninggalan nenek moyang kita pada kertas, lontar, kulit kayu, dan rotan. Selanjutnya, landasan teori wacana. Wacana merupakan rangkaian peristiwa yang terstruktur yang saling berhubungan untuk menghasilkan suatu rasa kepaduan atau kohesi yang disusun secara sistematis. Contohnya, bentuk gambaran kejadian suatu peristiwa yang terjadi dan dapat dijadikan referensi yang berkualitas, seperti koran, ataupun majalah, dan lainnya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.